Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, kemudian kita akan lanjutkan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan selanjutnya. Berarti yang ketiga, yaitu pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masih ada kaitannya dengan keutamaan sebelumnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum bisiyamih, yuftahu fihi abwabul jannah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan di bulan Ramadan itu juga dibukakan pintu-pintu surga. Apa yang dimaksud pintu surga dibuka selama di bulan Ramadan? Kira-kira bahasa sederhana untuk mempermudah kita memahami pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begini. Apa yang membuat seseorang itu masuk ke dalam surga? Pasti kita menjawab amal soleh. Ini bahasa sederhananya ya, amal soleh. Berarti ketika di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala bentangkan peluang-peluang untuk memperbanyak amal soleh. Artinya selama di bulan Ramadan, seseorang itu ketika dia mau memperbanyak amal soleh, kesempatan itu terbuka, sangat terbuka lebar. Makanya apabila Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, sementara kita pengen berbuat baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuka surga atau membuka pintu surga selama di bulan Ramadan. Dan ternyata faktanya betul-betul terjadi. Muslimin khususnya itu ternyata begitu mudah untuk memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan. Dan amal soleh inilah yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap amal soleh itu sebagai sarana untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itulah yang nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selama di bulan Ramadan, itu berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada kita sebagai hamba Allah untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Jadi jangan sampai ketika Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya, Allah memberikan peluang selebar-lebarnya untuk memperbanyak amal soleh, kemudian kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini bisa jadi akan menjadi bencana atau musibah buat kita. Ketika peluang itu ada, peluang itu terbuka lebar, kemudian kita tidak pakai untuk memperbanyak amal soleh. Baik, kemudian kita lanjutkan yang keempat. Keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadisnya adalah wa ghuliqat abwabun nar. Pada bulan Ramadan, pintu neraka dikunci, ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk memahaminya kurang lebih dengan keutamaan yang ketiga, yaitu sesuatu yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, sesuatu yang membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka, itu tentunya adalah kedurhakaan kepada Allah atau kemaksiatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menutup rapat pintu neraka, itu artinya peluang untuk melakukan kemaksiatan, kesempatan untuk melakukan kemaksiatan itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika peluang itu ditutup rapat oleh Allah selama di bulan Ramadan, kok seseorang atau kita ini ternyata tetap aja melakukan kemaksiatan, ini kan bahasa kita kebangetan. Karena peluang untuk melakukan kemaksiatan itu sudah ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Jadi bulan Ramadan kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh, sehingga ketika kita memperbanyak amal soleh, peluang atau kesempatan untuk melakukan kemaksiatan itu tidak ada. Nah, inilah momentum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya, yaitu dengan adanya keutamaan bulan Ramadan. Selanjutnya yang kelima, keutamaan yang kelima adalah setan dibelenggu selama di bulan Ramadan. Hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan dibelenggu. Kita tahu iblis itu sudah bersumpah akan terus menggelincirkan atau menjerumuskan umat manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bulan Ramadan, setan dibelenggu. Artinya, setan tidak leluasa kepada kita untuk menggoda dan mengganggu. Makanya mari kita manfaatkan, mumpung setan nggak leluasa, mumpung setan tidak bebas mengganggu kita, ini harus kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Dan inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang selanjutnya yaitu nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa menggapai keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.